Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya kita bertaubat atas dosa-dosa kita dan hanya kepadanya kita minta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya ingin kita kalian terlaksana. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang diberi rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT karena Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah mereka di rumah Allah duduk dan mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali mereka memakan sayap. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema seiring perkembangannya zaman, teknologi itu berkembang pesat. Dalam Islam, teknologi bukanlah ancaman, melainkan alat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat nilai-nilai keimanan. Bagaimana Islam memandang teknologi dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak? Islam memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sejak zaman keemasan Islam, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14, para ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai bidang, termasuk matematika, kedokteran, astronomi, dan teknik. Inovasi dari para ilmuwan muslim membentuk dunia yang kita kenal hingga saat ini. Allah telah berfirman mengenai ilmu dan inovasi pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam sangat menghargai ilmu dan inovasi. Teknologi adalah bagian dari upaya manusia untuk terus belajar dan berbuat kebaikan. Perkembangan digital itu otomatis akhirnya memang menjadi tantangan baru bagi agama. Karena itu agama sedari awal itu tidak pernah menutup pintu ijtihad, yaitu pengembangan agama berbasis kepada nilai-nilai substansial yang sifatnya mutlak pada agama dan kemudian dikontekstualisasikan dengan konteks kekinian dengan berbasis kepada ilmu. Yang salah pun diberi satu pahala oleh Tuhan karena penghormatan Tuhan kepada ilmu dan nilai-nilai kekinian atau kontekstualisasi. Saya rasa yang perlu menjadi perhatian bahwa utamanya agama itu soal rasa, spirituality. Ini yang tidak bisa diakomodir oleh perkembangan digital. Karena itu seharusnya perkembangan digital itu dilihat sebagai infrastruktur untuk mengembangkan suprastruktur kita dalam spirituality. Kalau dalam perspektif filsafat, digital ya digital, dia tetaplah buatan manusia yang secanggih-canggihnya manusia dia tidak akan bisa menjadi Tuhan, dan secanggih-canggihnya robot dia tidak akan bisa menjadi manusia. Dahulu, ilmu disebarkan melalui tatap muka maupun dengan kitab-kitab yang tebal. Namun, sekarang kita bisa mengakses jutaan ilmu dan juga video-video penceramah pada berbagai platform media sosial dengan hanya sentuhan di layar.
Teknologi adalah anugerah, tergantung bagaimana kita akan menggunakannya. Kini, kita hanya perlu menginstal Al-Quran pada Google Play Store maupun App Store di perangkat kita. Kita menginstalnya lalu membukanya dan membacanya dimanapun kita berada. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi dengan baik. Maka, mari kita manfaatkan teknologi sebagai jalan kebaikan, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai sarana untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat muslim. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altaf, saya pamit.